Jadi kayak ada bau bangkai yang melintas mendekati mereka seperti itu, dan itu bau busuk menyengat sekali gitu. Bu Sulis berkaca kaget, mukanya itu udah gosong. Tidak sampai di situ, kakaknya Bu Sulis pada saat pulang dari kerja tiba-tiba diserempet truk tronton dan akhirnya sepeda motornya hancur dan dia mengalami patah tulang yang parah. Pada saat Bu Sulis berwudu di kamar mandi itu kayak ada suara ledakan di atas kamar mandi, itu cukup besar gitu, dar gitu, dan tidak hanya sekali, beberapa kali sampai Bu Sulis itu tertunduk, takut seolah-olah atap kamar mandi itu mau roboh seperti itu. Dan yang mendengar ledakan itu Bu Sulis sama anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Cerita Kisah. Teman-teman, kali ini cerita kisah berjudul Cerita kisah kali ini datang dari seorang ibu, sebut saja bernama Bu Sulis, dari sebuah kota yang terletak di wilayah Jawa Barat. Ibu Sulis ini usianya sekitar 40-an tahun. Beliau sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra. Nah, teman-teman, kisah ini berawal dari tahun 2014 yang lalu, di mana pada waktu itu sedang musim kemarau panjang. Tiba-tiba adik iparnya beserta suaminya, jadi adik dari suaminya datang ke rumahnya untuk numpang mandi, dan itu waktu sehabis maghrib. Nah, Bu Sulis dan suaminya itu heran gitu, kenapa kok tiba-tiba datang hanya untuk numpang mandi, karena sebetulnya hubungan Bu Sulis dan keluarganya dengan adik iparnya dan istrinya itu tidak baik. Bahkan hubungan mereka dengan mertua maupun dengan kakak beradik suaminya itu juga tidak bagus, karena istrinya atau istri adik iparnya ini suka mengadu domba atau wadul-wadul kalau orang Jawa bilang. Jadi istilahnya kayak tumbak cucuan seperti itu. Nah, ternyata mereka tidak hanya numpang mandi di rumah, tapi juga meminjam kartu keluarga dari keluarganya Bu Sulis dan suaminya. Alasannya adalah untuk menyertifikatkan rumah mertua Bu Sulis gitu, yaitu rumah bapaknya daripada si suaminya ini gitu. Karena suaminya ini anak laki-laki yang tertua dan ayahnya tinggal sendiri karena ibunya sudah meninggal. Jadi bapaknya itu tinggal sendiri di rumah dan namanya tergabung di dalam kartu keluarga tempatnya Bu Sulis seperti itu. Sebetulnya awalnya ragu mau meminjamkan kakak kartu keluarga, tetapi karena alasannya bahwa untuk membantu, yaitu memudahkan untuk menyertifikatkan rumah dan tanahnya bapak, maka akhirnya kartu keluarga itu dipinjamkan seperti itu. Selang 6 bulan setelah itu, tiba-tiba mertuanya Bu Sulis ini datang ke rumah dengan emosi yang cukup tinggi, marah-marah gitu, bahwa ternyata adik iparnya ini menipu gitu. Artinya merasa kok aku ditipu gitu, sudah 6 bulan pengurusan sertifikat juga kok belum selesai, bahkan saya kemarin kok dimintain untuk tanda tangan di kertas kosong yang sudah bermeterai seperti itu gitu. Lah terus suaminya Bu Sulis juga nanya, loh kok bapak bisa dengan mudah menandatangani kertas kosong tersebut? Nah, nanti kalau ada apa-apa gimana? Aku juga heran gitu. Jadi bapaknya bilang bahwa aku juga heran kenapa aku manut wae gitu. Aku manut aja untuk tanda tangan di kertas kosong tersebut gitu. Nah, ternyata selain untuk dengan maksud menyertifikatkan tanah itu, ternyata dari kertas kosong yang sudah ditandatangani oleh bapaknya suaminya Bu Sulis atau mertuanya Bu Sulis ini, mereka membuat pernyataan sendiri, bisa menulis gitu adik iparnya ini.
Jadi tanah dan rumah bapaknya ini dihibahkan kepada mereka, yaitu diatasnamakan istrinya atau adik iparnya gitu. Jadi istrinya dari adik iparnya Bu Sulis ini. Jadi bapaknya ini benar-benar shock, kaget, selain juga telah dibohongi oleh anaknya sendiri, ternyata juga sertifikatnya sudah ditukar namanya atau dibalik nama menjadi nama, bukan nama anaknya tapi nama menantunya gitu, nama istrinya anaknya seperti itu. Dan tidak hanya itu, akhirnya sertifikat itu tergadaikan di bank karena memang anaknya ini atau adik iparnya Bu Sulis ini banyak hutang. Jadi mungkin saat itu meminjam bank lebih banyak lagi untuk istilahnya kayak gali lubang tutup lubang seperti itu. Nah, akhirnya itu berjalan waktu sampai dengan saat ini belum selesai. Jadi udah sekitar 9 tahun tuh belum selesai. Nah, balik lagi ke tahun 2014. 2 hari setelah adik iparnya Bu Sulis datang ke rumah dan numpang mandi itu, terjadi beberapa peristiwa aneh di rumah Bu Sulis dan di sekitaran rumah Bu Sulis. Jadi waktu itu tetangga itu pada heboh karena mereka melihat ada sosok kuntilanak atau sebangsa gendruwo itu di halaman rumah Bu Sulis. Waktu itu karena Bu Sulis ini juga indigo, juga bisa melihat dengan makhluk-makhluk atau sosok-sosok seperti itu. Jadi mereka berpikir atau Bu Sulis berpikir itu, oh mungkin penampakan seperti biasanya, seperti itu. Nah setelah itu keesokannya Bu Sulis itu sedang ngobrol dengan tetangganya, tetangga dekatnya itu di luar, di halaman rumah. Jadi sekitar waktu pukul 8 malam seperti itu. Tiba-tiba mereka itu membau bangkai, jadi kayak ada bau bangkai yang melintas mendekati mereka seperti itu, dan itu bau busuk menyengat sekali gitu. Dan tidak hanya Bu Sulis tetapi juga tetangganya yang lagi ngobrol dengan Bu Sulis itu pun juga sama merasakan hal yang sama gitu. Kemudian hilang bau itu, kemudian melintas lagi, jadi kayak mengitari mereka seperti itu. Ini bau apa gitu, padahal sebelum-sebelumnya mereka itu tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Nah kemudian malamnya itu Bu Sulis sekitar jam 2 malam itu mendengar kayak suara tangisan perempuan di teras rumahnya, tapi tidak dihiraukan oleh Bu Sulis. Nah keesokan harinya itu tiba-tiba di kamar mandi Bu Sulis itu buang air kecil, itu di air urinnya itu keluar cacing. Nah, katanya Bu Sulis seumur hidup saya itu sangat jarang melihat cacing ada di kamar mandi karena juga Bu Sulis menjaga kebersihan ya. Tetapi ini di urinnya Bu Sulis itu ada cacing yang ikut keluar. Bu Sulis kaget gitu. Kenapa kok? Ini ada apa seperti itu? Nah setelah dari kamar mandi itu kan pagi ya, pagi bangun tidur langsung ke kamar mandi mau sholat subuh seperti itu gitu. Habis itu Bu Sulis wudhu terus sholat subuh. Nah setelah sholat subuh itu Bu Sulis berkaca kaget, mukanya itu udah gosong, jadi kayak kehitam-hitaman gitu di bagian wajahnya. Padahal kemarin itu tidak masih normal aja. Padahal Bu Sulis juga tidak memakai krim yang aneh-aneh ya, krim biasa seperti itu, krim wajah biasa gitu. Dan juga tetangganya itu juga heran kenapa kok Bu Sulis wajahnya jadi menghitam atau gosong seperti itu. Padahal kemarin waktu ketemu sama tetangganya ngobrol itu belum seperti itu gitu. Nah waktu itu Bu Sulis juga masih belum punya pikiran yang macam-macam atau yang aneh-aneh gitu, masih berprasangka positif, bahkan menyangka bahwa ini hal yang biasa, mungkin dia salah krim atau mungkin emang gosong seperti itu wajahnya gitu. Nah tiba-tiba kejadian lagi, suaminya tiba-tiba di PHK dari pekerjaannya, di PHK sepihak gitu. Jadi kejadian itu beruntun ya, setelah kedatangan adik iparnya ke rumahnya itu 2 hari, kejadian itu beruntun dari sosok-sosok yang tiba-tiba ada di rumahnya,
kemudian suara-suara seperti orang menangis, lalu juga suaminya di PHK dari pekerjaannya. Bu Sulis sendiri juga mengalami kencing yang tiba-tiba keluar cacingnya, wajahnya gosong seperti itu. Dan selain suaminya di PHK dari pekerjaannya, suaminya juga sakit korengan. Jadi korengan yang tidak sembuh, bahkan sudah habis berapa salep dari dokter spesialis pun tidak menyembuhkan korengnya. Nah, setelah itu juga anaknya itu sakit sampai hampir botak karena rambutnya itu rontok seperti itu. Dan Bu Sulis juga mengalami hal yang sama, tetapi tidak separah anaknya yang rambutnya hampir botak seperti itu. Sampai di titik itu Bu Sulis masih pikirannya masih positif, tidak yang aneh-aneh, tidak punya pikiran bahwa ini adalah kiriman seseorang seperti itu. Nah, sampai pada suatu saat Bu Sulis itu mimpi kayak dikejar-kejar ular, ya, mimpi dikejar-kejar ular, kemudian juga dikejar-kejar makhluk atau sosok tinggi besar berbulu, memiliki tanduk, kemudian giginya panjang dan matanya merah. Bicara sama Bu Sulis di dalam mimpi itu bahwa dia sangat kesel sama Bu Sulis karena Bu Sulis ini susah untuk dimatiin seperti itu. Dan Bu Sulis suruh menyerah. Kalau tidak menyerah, maka dia akan menyerang orang tuanya Bu Sulis, yaitu bapak, ibunya, dan keluarganya Bu Sulis. Bu Sulis hanya diam, cuman heran, ini makhluk kenapa ya seperti itu, kok saya mengimpi seperti itu gitu. Dan akhirnya keesokan harinya juga Bu Sulis merasa bahwa ini sesuatu yang aneh, yang tidak wajar gitu. Sampai dia ngimpi binatang yang berbisa, yaitu ular, kemudian sosok yang mengancam dirinya. Tetapi dia sendiri bingung mengancam atas apa gitu. Sehingga waktu itu Bu Sulis juga membiarkan saja, tidak menanggapi, dan dia terus ibadah, dikuatkan, zikirnya juga dikuatkan gitu. Nah, mungkin karena Bu Sulis ini juga kuat imannya sehingga sulit untuk dimatikan. Tetapi yang diserang adalah keluarganya. Bu Sulisnya mungkin nggak apa-apa, tapi akhirnya makhluk itu mengancam atau memberikan ancaman kepada keluarga Bu Sulis yang lain. Nah, dan benar saja kejadian itu akhirnya benar-benar terjadi, yaitu tiba-tiba keluarganya yang ada di Sumatera. Bu Sulis itu aslinya adalah dari Sumatera, yaitu Sumatera Barat. Itu keluarganya di sana dikirimin paket dari adik iparnya gitu, istilahnya kayak ya mungkin apa. Cuman Bu Sulis itu juga heran aja, kenapa kok perhatian sekali gitu. Terus entah apa isinya. Nah, setelah kejadian paket itu, ayahnya sakit keras. Jadi ayahnya itu sakit keras, kering sampai tinggal tulang, dan akhirnya meninggal bapaknya. Yang kedua, ibunya itu waktu di kamar mandi kayak didorong, akhirnya terpeleset dan kakinya bengkak. Dan akhirnya ibunya Bu Sulis itu susah jalan. Tidak sampai di situ. Kakaknya Bu Sulis pada saat pulang dari kerja tiba-tiba diserempet truk tronton dan akhirnya sepeda motornya hancur dan dia mengalami patah tulang yang parah. Seperti itu. Sampai di situ akhirnya Bu Sulis lewat mimpi akhirnya mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Nah, ternyata adalah yang melakukan adik iparnya. Jadi intinya bahwa adik iparnya ini ingin menguasai semua aset dari mertuanya Bu Sulis, yaitu dari keluarga suaminya. Karena memang entah ini bujukan siapa, mungkin bujukan orang lain atau istrinya sendiri yang melakukan itu, sehingga suaminya atau adik dari suaminya Bu Sulis ini juga manut gitu loh. Jadi akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Nah, akhirnya santet itu terus berlanjut. Jadi ingin menghabiskan semua keluarganya. Bahkan keluarga dari kakaknya sendiri ya, dari kakaknya sendiri. Karena suaminya Bu Sulis kan masnya atau kakaknya dari si pelaku santet itu sendiri gitu loh.
Nah, akhirnya setiap kali suaminya Bu Sulis ini ngelamar kerja, dapet, di PHK lagi. Ngelamar kerja, dapet lagi, di PHK lagi. Jadi akhirnya nggak ada hentinya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bu Sulis akhirnya pulang ke Sumatera untuk dilakukan ruqyah waktu itu. Kebetulan memang keluarga Bu Sulis ini keluarga yang indigo semua dan banyak yang menjadi ustadz, sehingga mereka membantu untuk menghalau apa yang dialami oleh Bu Sulis dan keluarganya seperti itu. Jadi sampai di sana Bu Sulis itu juga kondisinya sebetulnya udah parah, karena Bu Sulis ini mengalami suatu kayak di pundaknya itu katanya kayak berat banget gitu, hari demi hari itu berat sekali gitu. Kemudian di kepala sebelah kanan itu juga kayak ada sesuatu gitu yang mengganjal seperti itu. Akhirnya karena nggak tahan, Bu Sulis harus kemana. Setelah mendapatkan petunjuk bahwa memang yang melakukan itu adalah adik iparnya sendiri melalui isyarah ya dari mimpi itu, akhirnya Bu Sulis berobat atau melakukan ruqyah di kampung halamannya, yaitu di Sumatera Barat gitu. Nah, akhirnya dari situ Bu Sulis dibersihkan, kemudian juga diberikan amalan-amalan, diberikan cara bagaimana memagari rumah secara goib, kemudian memagari diri sendiri. Akhirnya setelah itu Bu Sulis pulang lagi ke rumahnya. Dan pada tahun 2020 itu Bu Sulis dan keluarganya dan suaminya itu tiba-tiba ditelepon sama si adik iparnya itu untuk pindah ke rumah orang tuanya. Jadi pada tahun 2017 itu kan ayahnya mertuanya Bu Sulis itu tadi kan stres ya. Stres karena ini balik lagi ya ke tahun 2017. Jadi karena melihat kondisi sertifikatnya yang tidak kunjung selesai, yang kedua sudah dibalik nama atas nama menantunya, dan yang ketiga malah tergadaikan di bank yang sampai saat ini belum selesai. Akhirnya mertuanya Bu Sulis ini sakit parah dan akhirnya meninggal dunia di tahun 2017. Seperti itu. Nah, sempat Bu Sulis sebelum tahun 2020 itu sempat juga dia pindah ke rumah mertuanya setelah mertuanya meninggal, sempat beberapa bulan di sana. Jadi rumah yang awalnya terlihat damai, dulunya itu damai, nyaman, ditinggali, itu tiba-tiba berubah, suasananya itu nggak nyaman, panas. Kemudian juga ada suara-suara yang nggak lazim seperti itu. Dan juga pada saat Bu Sulis berwudu di kamar mandi itu kayak ada suara ledakan di atas kamar mandi, itu cukup besar gitu, dar gitu. Dan tidak hanya sekali, beberapa kali sampai Bu Sulis itu tertunduk, takut seolah-olah atap kamar mandi itu mau roboh seperti itu. Dan yang mendengar ledakan itu Bu Sulis sama anaknya gitu. Akhirnya setelah suara ledakan itu berhenti, Bu Sulis nengok ke atas atap, tidak ada apa-apa, tetap sama kondisinya gitu. Tapi ledakan itu benar-benar membuat Bu Sulis merasa agak ketakutan gitu. Nah, tidak hanya itu, kakak iparnya Bu Sulis perempuan, jadi Mbak Yunya dari suaminya ini juga sakit. Jadi padahal waktu itu usianya itu masih sekitar 55 tahun, tetapi wajahnya itu kayak nenek-nenek usia 70 tahun. Jadi memang dibuat sakit, kering gitu ya, dan nggak doyan makan. Jadi lama-lama habis badannya gitu, dan wajahnya jadi tidak sesuai lagi dengan usianya yang sebenarnya. Dan akhirnya ya dari situlah, dari beberapa kejadian yang Bu Sulis sudah alami, bahkan tidak hanya Bu Sulis sendiri dan keluarganya yang mengalami, tetapi juga keluarga suaminya mengalami. Akhirnya terus tahun 2001, 2022 Bu Sulis itu ke Pekanbaru untuk melakukan ruqyah dan berobat, dan 2022 itu Bu Sulis diberikan amalan-amalan yang untuk membentengi diri, yang juga untuk memagari rumahnya seperti itu. Nah, 2022 Bu Sulis balik lagi, tetapi sudah tidak di rumah mertuanya. Nah,
Tahun 2020 itu sempat lagi dipaksa oleh adik iparnya untuk pindah lagi kan ke rumah mertuanya. Tetapi waktu itu sempat juga akhirnya pindah karena suaminya itu manut. Jadi kayak apa ya, entah adik iparnya itu memberikan jamuan apa sehingga dia menyuruh kakaknya itu gampang. Dan kakaknya itu manut aja gitu, disuruh untuk pindah lagi ke rumah mertuanya. Seperti itu, ke rumah bapaknya dengan alasan takut rumahnya rusak karena tidak ada yang nempatin gitu. Jadi karena juga mebel-mebelnya juga masih ada sehingga biar terjaga lebih apa namanya, biar awet, tidak ada yang rusak lagi. Tidak ya, kalau rumah ditempatin itu kan kita jadi menjaga kebersihannya, menjaga semuanya seperti itu gitu. Tetapi tidak lama kemudian Bu Sulis mengalami hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai akhirnya tahun 2023 Bu Sulis bisa memagari diri sendiri, memagari keluarganya dan memagari rumahnya karena amalan-amalan dari keluarganya yang ada di Sumatera Barat. Dan setiap kali ada serangan-serangan dari mereka adik iparnya itu, Bu Sulis selalu bisa menemukan buhul-buhul yang dikirim ke rumah tersebut seperti itu. Namun serangan-serangan itu ternyata tidak berhenti sampai di situ, bahkan sampai sekarang pun masih, karena memang motivasinya ingin menguasai aset daripada harta benda mertuanya atau bapaknya itu tadi, dan dia memang ingin melenyapkan keluarganya. Nah teman-teman, ini sebuah kisah yang sangat-sangat memilukan ya dari keluarganya Bu Sulis yang saat ini pun masih apa namanya, diteror oleh santet-santet kiriman tersebut. Walaupun Bu Sulis dan keluarganya saat ini sudah bisa membentengi diri, tetapi tidak hanya sampai di situ karena juga apa ya, memakan korban dari keluarganya maupun dari keluarga suaminya. Nah teman-teman, memang untuk apa ya, menghentikan sebuah santet itu tidak mudah, karena biasanya santet itu yang dikirimkan awal itu mungkin masih ringan, tetapi begitu kita sudah mulai mengobati atau mungkin berkonsultasi dengan spiritual untuk menghentikan atau untuk membentengi, pasti si dukun santet ini juga kerasa. Nah akhirnya dukun santet ini juga meningkatkan tingkatannya dan mengiringkan santet yang lebih lagi kekuatannya dibanding yang pertama. Terus seperti itu, tidak akan ada habisnya. Dan itu juga memakan tenaga pikiran yang lebih dan juga materi yang tidak sedikit. Nah mudah-mudahan teman-teman kita semua terhindar dari perbuatan santet seperti ini, dan semoga kita juga terhindar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama maupun agama apapun, melarang perbuatan yang tidak terpuji seperti ini. Nah, terima kasih kepada Bu Sulis yang sudah berbagi cerita kisahnya ini. Mudah-mudahan Bu Sulis dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun di akhirat. Selalu diberikan kesehatan lahir batin ya Ibu, dan Ibu terus kuat istiqomah dalam ibadahnya, dan semoga Allah akan memberikan yang terbaik untuk Ibu dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Retno Sutarto. Subscribe yang belum subscribe, berikan like, kemudian komen yang positif, lalu share ke teman-teman kalian semuanya agar saya bisa terus menyajikan cerita kisah yang menarik lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.